Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Dalam Matius 18 ayat 20 menyatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Kita percaya pagi hari ini Tuhan hadir di tengah ibadah. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadat kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau bersyukur, kami mau mengucap terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang sebentar akan disampaikan boleh menjadi firman yang dahsyat dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyembah Dia lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Kami datang Tuhan, membawa hati kami Tuhan, membawa ucapan syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi, lebih lagi. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau. Haleluya Yesus. Yesus, haleluya. Kami puji, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan lebih lagi. Haleluya, terima kasih. Kami datang menyembah Engkau Tuhan, membawa hati kami, membawa ucapan syukur kami di hadapan. Terima kasih. Oh, oh, oh. Haleluya, Yesus. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami hampiri tata kasih-Mu Tuhan. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Benar Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Ini kami Tuhan. Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin dan percaya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir
mengalami kemenangan pasti akan bersuka cita. Amin. Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Mari kita menari buat Tuhan. Engkau lebih lagi. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur. Katakan.
Tuhan tidak memandang siapa kita, bagaimana bentuk rupa kita, seberapa kayanya kita. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita, di mana kita punya hati sebagai seorang hamba. Inilah kami Tuhan. Makasih Tuhan.
mempersembahkan yang terbaik tanpa tuntunan Tuhan. Lebih lagi lewat firman-Mu yang dalam hari-hari kehidupan kami bisa berkata yang terbaik yang dapat kupersembahkan kepada Tuhan itu terjadi karena firman Allah yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, selama-lamanya kami siap terima firman-Mu. Dan kami sebelum dengar pesan firman-Mu, kami akan membawa keluarga ini kepada Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, untuk kami bawa untuk penyerahan kepada Bapa. Dalam nama Yesus yang siap terima firman Tuhan dan menyaksikan penyerahan anak pada pagi hari ini berkata amin. Silakan duduk. Pagi hari ini sebelum dengar pesan firman Tuhan, ada satu keluarga, yaitu keluarga Bobby dan keluarga Reni yang akan menyerahkan putrinya kepada Tuhan. Oke, Kristabella Historia Kang, ya ini Fam Kang ya. Saya pernah diajar sama Prof Kang, ya nanti jadi profesor ya. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, menyerahkan anak, kata firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang keempat, bahwa seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang telah mempersiapkan, membuat panah, penuh panah, tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Musuh-musuh bukan berarti ketika dalam peperangan, tapi musuh-musuh adalah musuh kemalasan, musuh macam-macam dan lain sebagainya, kemiskinan dan seterusnya. Sehingga anak ini akan membawa keluarganya, mengangkat keluarganya. Di mata Tuhan adalah anak-anak yang cinta Tuhan. Ya, kata seperti anak panah, ya saudara, Rose, ya seperti anak panah. Dan saudara, apa yang dimaksudkan seperti anak panah, Bobby dan Reni bukan hanya menyerahkan kepada Tuhan, tapi dua hal lewat ayat ini yang harus dilakukan. Yang pertama, anak itu harus diasah, yang kedua diasuh. Ya, asah asuh, ya kan? Ingat ya, pulang jangan lupa asah asuh. Diasah artinya apa? Diperlengkapi dengan firman Tuhan. Nah, di depan firman kalian dua juga harus cinta Tuhan ya, cinta firman Tuhan ya kan. Cinta ajak anak doa dan sebagainya itu diasah. Ya. Ini segini nggak diajar, ayo doa berlutut, nggak bisa. Ya orang tuanya jadi teladan. Yang kedua, setelah diasah diasuh. Diasuh itu artinya apa? Apa yang menjadi keperluannya, apa segala macam. Ya bukan hanya ya Bobby sibuk kerja, ya malam dibuat siang-siang buat, bukan. Tetapi bagaimana mempersiapkan dia secara rohani, kebutuhan-kebutuhannya secara jasmani. Gitu ya, siap ya? Siap? Ya kalau siap silakan ini sebagai komitmen kalian baca berdua ya. Oke, dikasih mic ya. Bukan mic sakrip ya, kasih mic ya. Ya. Oke, baca berdua ya. Oke. Komitmen orang tua dalam menyerahkan anak. Kami sebagai orang tua berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya akan membesarkan anak ini dalam takut akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya, akan menjadi teladan dalam iman, kasih dan kesetiaan kepada Kristus, akan mendidik anak ini dengan doa, pengajaran firman, dan disiplin rohani, akan membawa anak ini kepada persekutuan jemaat Tuhan, agar ia bertumbuh dalam kasih Kristus dan pelayanannya, akan menyerahkan hidup anak ini sepenuhnya ke dalam rencana dan panggilan Tuhan, serta mendukungnya untuk menggenapi kehendak-Nya, akan mendukung visi misi GBI Citra Garden 2 dengan menjadi anggota jemaat dan setia beribadah di GBI Citra Garden 2, serta mendukung secara bersama acara bersama seperti teladan, terlibat dalam komsel, pemuritan dan event-event gereja. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami berkomitmen setia mengarahkan anak ini kepada Tuhan yang adalah Bapa, Juru Selamat dan Gembalanya yang sejati.
Oke, ya, komitmen ya. Oke, yuk kita berdoa bersama-sama. Arahkan hati dan tangan saudara kepada Bobby dan Reni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini hambamu berdoa buat Bobby dan Reni menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Anak yang dipercayakan kepadanya adalah anak-anak yang Tuhan taruh di keluarga ini, agar anak ini boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Hikmat dari Tuhan turun atas Bobby dan Reni dalam mengasuh putrinya yang takut akan Tuhan, sehingga anak ini menjadi anak yang luar biasa di mata Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, syukur untuk selama-lamanya. Hari ini yang bamu menyerahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjadi pribadi yang bertumbuh luar biasa dalam kasih Tuhan. Diberkatilah engkau menjadi anak yang luar biasa, menjadi anak yang takut akan Tuhan, ada di tengah-tengah keluarga orang tuamu, sehingga engkau menjadi anak-anak yang benar-benar memiliki satu keyakinan yang teguh akan Tuhan. Berkat Tuhan turun atasmu. Dan hari ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aku serahkan engkau kepada Tuhan. Haleluya. Bilang amin ya. Oke. Ya, ketawa dong ya, ketawa ya. Tuhan berkati ya, selamat ya Bobby ya, Reni ya. Baik, ini sekalian saya menyerahkan akte, ya silakan dibuka, jangan salah nanti ya, betul ya. Oke, Tuhan berkati, silakan kembali ke tempat. Ya, ini sekalian, ya, jangan lupa itu ya, dihafalin ya. Haleluya. Haleluya. Bilang haleluya sebelahnya. Puji Tuhan. Kebenaran firman yang pagi hari ini sesuai dengan tema yang ada, saudara, adalah setiap orang dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan. Saudara bisa buka gadget saudara sebentar. Gadget saudara, saudara lihat? Ya, haleluya. Puji Tuhan. Sudah ketemu? Oh, belum. Boleh dibantu saya? Ini dia. Yuk, dilayani untuk melayani. Ya. Jadi tema hari ini adalah dilayani untuk melayani. Dalam kitab Injil Matius 8 ayat 14 sampai dengan ayat 15. 2 ayat saja, tapi nanti ada perbandingan-perbandingan di ayat yang lain. Mari kita baca sama-sama ayat 14, 2, 3. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Haleluya. Latar belakang dari keluarga Petrus dan mertuanya boleh diperlihatkan. Satu lagi, ya ini dia. Nih, saudara pernah ke rumah Petrus? Belum ya? Tapi udah pernah makan ikan Petrus? Udah, itu ikan nila. Makanya yang pergi ke sana bawa sambal tuh ya. Kalau enggak kurang enak katanya ya. Nah ini di daerah Kapernaum, di dekat di sini juga ada rumah perwira Kapernaum kalau saudara baca di dalam Alkitab. Ini semacam sinagog itu, kalau di Indonesia itu ya ada sinagog, ada orang Israel, orang Yahudi ada di Surabaya, di Manado itu juga bikin sinagog. Tapi pada umumnya di Indonesia itu bukan itu. Muslim itu pakai musola gitu ya, musola. Itu sinagog ya. Tapi musola itu bukan hanya untuk sembahyang, tapi untuk pengajaran. Yesus mengajar juga ada di sinagog. Nah, latar belakang dari, balik lagi sebelumnya, ya latar belakang dari ini adalah ini peristiwa di Kapernaum tadi itu, pusat pelayanan Tuhan Yesus yaitu di wilayah Galilea. Nah, saudara, Kapernaum itu berada di pantai Danau Galilea.
Ya, makanya itu termasuk kayak semacam wilayah yang sebenarnya kalau di sana musim dingin ya dingin banget. Tapi ketika bukan di musim dingin makanya disebut sebagai wilayah juga yang tropis. Biasanya wilayah tropis itu saudara kayak Indonesia khususnya Papua itu banyak orang bisa terjangkit penyakit yang namanya malaria. Ya, penyakit malaria. Kemungkinan besar saudara mertua Petrus ini demam bisa jadi karena malaria. Tapi Alkitab nggak nulis sama sekali di situ. Nah, ada beberapa demam, ada beberapa penyakit demam, saudara. Demam itu sebenarnya bukan penyakit, maaf. Itu adalah sebuah gejala. Itu mungkin dokter akan lebih tahu dari saya, ya kan. Nah, kemungkinannya bisa infeksi bakteri. Misalnya ada bakteri yang disebut dengan bakteri tifoid. Tifoid itu bakteri tipes, saudara. Ada juga yang namanya bakteri radang paru-paru yang dalam istilahnya adalah pneumonia. Orang baca pneumonia, bacanya pneumonia, ya saudara. Ada juga infeksi karena yang lain-lain, bisa juga infeksi saluran kemih, ya kemudian juga bisa sepsis lain-lain ya saudara yang ringan dan itu contohnya karena bakteri. Tapi juga bisa karena virus, misalnya influenza, ya infeksi virus lain yang menyebabkan demam tinggi dan orang bisa menjadi lemah. Itu beberapa penelitian karena ingin tahu mertua Petrus ini sebenarnya demamnya demam apa gitu ya saudara. Dan teks Alkitab nggak pernah menyebutkan itu. Tetapi yang jelas saudara bahwa demam ini intinya bahwa Yesus bukan hanya menurunkan gejala. Kalau saudara minum obat demam tinggi ya dikasih obat supaya turun panasnya, tetapi Yesus bukan sekedar menurunkan itu. Di ayat ini kita baca, Yesus saudara memulihkan secara total dalam hidup mereka. Itu intinya saudara. Nah saudaraku, bahwa kata demam di sini di dalam Matius dan kitab Markus itu dituliskan bahwa itu hanya disebutkan kena demam. Tetapi Lukas itu menyebut bahwa demam yang tinggi. Ya, demam yang tinggi. Ya, demam yang tinggi dalam bahasa yang kita mau ingat terus, demam yang tinggi itu istilahnya adalah saudara pureto megalo. Sama-sama pureto megalo. Sama-sama pureto megalo. Nah, orang Kristen yang demam, panas dingin, kadang setia, kadang semangat, kadang enggak, itu disebut pureto bugalo. Coba bilang sebelahnya, pureto megalo. Coba lihat sebelahnya, dia termasuk pureto megalo enggak ya? Nah, ini dia. Ya. Jadi pureto mugalo, megalo, mega itu besar, mega itu tinggi artinya, pureto ya. Ada lagu Jepang ya lagu Jepang pakai kata pureto. Ya, lagunya gini. Kiyomete pureto Yesu no mikowe yo. Arigato. Artinya apa? Enggak tahu. Tapi intinya saudara, orang yang demam seperti mertua Petrus ini, saudara, yang disebut dengan pureto megalo. Nah, banyak orang Kristen di luar ruangan ini, saudara, yang masih terjangkit yang namanya penyakit. Kalau di dalam Alkitab dan di dalam medis, sebenarnya demam tidak termasuk penyakit, tapi itu gejala. Itulah sebabnya saudara, karena itu sebuah gejala, maka kita harus temukan sumber dari penyakit itu. Ya saudara, demam itu karena bilang virus. Ada orang bilang bahwa itu bakteri. Betul enggak? Kita enggak tahu. Tapi saudara, kita enggak perlu tentang itu. Yang jelas bahwa ketika Yesus dengar berita tentang mertuanya Petrus itu demam. Ya, Yesus datang ke sana. Sama-sama Yesus datang. Yesus datang. Ini kali lihat tadi sudah. Tindakan Yesus. Yesus masuk ke dalam rumah itu. Firman Tuhan bilang, aku di depan pintu dan mengetuk pintu. Barang siapa membuka, maka aku akan masuk dan aku akan makan bersama.
Itu ayat bukan untuk orang jiwa baru. Tetapi ini berkaitan dengan bagaimana kita merespon ketika kita dalam kondisi lemah. Dalam kondisi kena yang namanya Pureto Megalo. Ya. Pureto Megalo, Mexicano, es mayorano. Pokoknya no. Ya saudara. Nah banyak orang Kristen yang terjangkit ini bukan untuk jiwa baru. Saya bersyukur kalau saya habis khotbah segala macam saya sharing dengan beberapa teman. Gimana tadi firman Tuhan. Dia bilang ini Pak itu cocok untuk pekerja Pak. Oh ya memang begitu. Tapi buat saya jiwa baru perlu denger ini. Karena nanti sudah terlalu terlalu lama. Terlalu karatan, terlalu bulukan baru denger ini. Susah. Kan kecenderungan manusia kan begitu. Susah. Makanya saudara bukan jiwa baru, jiwa lama. Tetapi saudara adalah anak-anak Tuhan. Ya, katakan amin. Saudara perlu saudara. Ketika saudara mengalami yang namanya ada demam dalam pengertian. Naik turun gak tentu. Karena saudara mungkin nanti ini tentang tindakan Yesus. Nanti ada bagian yang kita perlu lakukan. Yang pertama, tindakan Yesus adalah dia datang. Dan ketika dia datang, rumah Petrus terbuka. Hatinya terbuka. Makanya Yesus melihat dan kemudian yang kedua, Yesus melakukan tindakan. Saya berulang-ulang menyampaikan sebuah kebenaran yang namanya kita perlu mengalami encounter with God. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, segala sakit penyakit apapun dalam tubuh kita, dalam hidup kita, maka Yesus berkuasa, yaitu untuk apa? Memulihkan secara sempurna dan bahkan seketika itu juga. Ya, yang amin. Benar-benar, iya benar ya. Terus kalau yang diem melipat tangan, yang benar aja Pak. Gua masih kayak begini. Tapi firman Tuhan benar gak ya? Oh ya tunggulah Pak, habis ibadah nanti. Saya mau ajak Bapak untuk makan bakso dan kita akan diskusi. Oh enggak apa-apa, no problem. Tapi kenyataannya bahwa ibu mertua Petrus itu pegang tangannya langsung sembuh. Yakin kuasa Tuhan terjadi. Amin. Saya berulang-ulang cerita secara fisik. Saya kena batu ginjal. Iman saya, ibu itu kadang kalau pulang dari dokter ya sedikit lah ya saya cerita sedikit begini-begini nih. Karena saya gak mau makan obat. Tahu artinya begini? Iman saya gak bisa, pertumbuhan iman saya, respon iman saya gak sama. Sekalipun iman Yesus itu sama ditaruh di setiap orang percaya. Yang setuju katakan amin. Respon berbeda. Ya iman saya iman Pentakosta saya gak mau makan itu obat. Nah, apalagi waktu keluar dari periksa dokter, ya ibu ini bilang, gimana hasilnya? Positif ada batu ginjal. Dia bilang gini, pulang. Ya pulang saya. Nah, itu iman saya, pulang. Saya nggak tahu ternyata saya juga cerita sama Bro Daniel, mana Bro Daniel? Bro Daniel lah itu ya kan. Saya cerita itu saya nggak tahu kalau Bro Daniel juga kena batu ginjal ya. Ya terjadi sama ya. Tapi nggak boleh ya orang lain sama kita ya. Kecuali memang punya iman yang luar biasa, pasti bisa. Jadi bukan karena pendeta hebat. Tapi iman saudara ekspresikan. Itu yang Tuhan mau. Sekalipun saya angkat tanganmu, lihat saya. Saudara gak jatuh. Tapi kalau imanmu, saya pernah ikut satu training 10 hari. Saya gak habis pikir, prison worship malam, worship night malam. Saudara. Hamba Tuhan itu cuman ngomong, saya gak bisa tiruin karena bahasa Inggris ya kan. Tapi intinya itu dia ngomong banyak hal. Itu saya ikut seminar 10 hari, soalnya itu bahasa Inggris dari awal sampai akhir. Tapi saya pikir, saya kok ngerti juga ya duduk di situ. Dan ketika ketemu, itu gak ngerti sama sekali. Tapi saya ngerti itu semua. Yang dia sampaikan saya ngerti. Saya percaya itu hikmat Tuhan. Dan pada malam hari saudara, itu nyanyi. Penyembahan. Hamba Tuhan ini pimpin. Selama 10 hari dari pagi sampai malam. Itu dia sendiri yang pimpin. Begitu rupa. Dan kemudian dia bilang. Semua itu rebah. Saya kok gak rebah ya? Saya punya keyakinan.
iman Yesus ada di sini. Yang rebah-rebah itu imannya memang perlu dibangkitkan. Bilang sebelahnya, mungkin masih demam kayak mak mertua Petrus. Amin? Gak ada yang amin, gak apa-apa. Sekalipun jas saya buka kemudian saya lempar ke saudara. Kalau saudara imannya tidak bertumbuh, iman Yesus sama saudara. Setiap kita punya iman yang sama. Karena di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, iman Yesus ada dalam hidup kita. Tergantung bagaimana kita mengekspresikan iman yang Tuhan taruh dalam hidup ini. Tergantung. Mak mertua Petrus langsung sembuh. Yang itu katakan amin. Kuasa Tuhan melampaui akal manusia. Haleluya. Ya. Nah saudara, kita perlu saudara sebenarnya setelah ngalami respon dari ibu mertua Petrus. Sama-sama katakan segera. Apa artinya segera? Setelah sembuh. Ya, setelah sembuh diangkat tangannya Tuhan sembuh. Mak mertua Petrus duduk. Ngerapiin tempat tidur. Habis ngerapiin ada beberapa bantal dan sarung bantal yang kotor. Izin. Mau ngapain? Mau cuci dulu. Saya berhari-hari tidur di sini belum pernah diganti spraynya dan sarung bantalnya. Mohon izin ya. Pet. Bilangin Tuhan Yesus. Aku izin dulu ya. Ke belakang, maksudnya ke kamar mandi, aku mau mandi, aku mau cuci-cuci dulu, nanti ngobrol aja lah sama Tuhan Yesus. Begitu? Makanya jiwa baru juga ngalami Tuhan langsung bergairah untuk melayani Tuhan. Amin. Katakan segera. Bukan ditunda saudara, segera. Jadi ketika ibu mertua Petrus disembuhkan, dia segera bangun dan melayani. Saudara coba baca saudara nanti ayat yang ke-15 bagian C itu. Lalu perempuan itu bangunlah dan melayani dia. Segera. Orang yang merespon akan panggilan Tuhan bahwa dirinya diselamatkan, dia akan antusias melayani Tuhan. Amin saudara. Akan antusias. Oke. Saya lanjut saja. Nih, mengapa kita melayani Tuhan? Kenapa ibu mertua Petrus melayani Tuhan? Yang pertama, karena rasa syukur. Sama-sama bilang rasa syukur. Saudara kalau ditorong orang, ditolong orang, saudara ya. Saudara bilangnya apa? Terima kasih. Orang yang gak tahu berterima kasih namanya, tahu gak? Orang yang gak tahu berterima kasih namanya apa? Gak tahu diri ya ngomong ya, gak tahu diri katanya. Nah, kan bener kan? Ya. Oh ya saya pernah cerita singkat saudara. Waktu saya pulang dari Nangapino, itu dari Nangapino jam 6, jam 7 malam itu dianterin dengan salah satu peserta yang memang dia udah selesai ngobrol-ngobrol di mobil. Dia bilang Pak saya ini guru tapi kalau hari Jumat Sabtu saya nge-grab kayak begini. Oh bagus, nge-grab itu Nangapino Pontianak itu memakan waktu antara 8 sampai 9 jam. Jadi ya bukan nge-grab sih sebenarnya itu travel, dia punya travel. Begitu, dalam perjalanan ngobrol-ngobrol juga saya berulang-ulang. Waduh terima kasih loh ya nganterin saya. Oh enggak Pak memang ini kerjaan saya. Sebentar lagi saya mau terima kasih loh ya. Ini. Lama-lama dia gerah, saya bilang terima kasih. Dia cerita begini saudara. Pernah dibilang dia bawa satu keluarga. Ya dari Nangapino menuju Pontianak itu salah satu ibu itu muntah dan itu mobilnya penuh muntahan dan bau. Akhirnya istirahat dulu, anggota keluarganya diam aja, dia bersihin, dia rapiin, dia bawa pewangi juga di mobil itu dia bersihin segala macam. Habis itu naik lagi kan, habis naik terus ngomong gini ibu itu, kayaknya aku nggak harus sampai Pontianak kan. Bisa nggak anterin ke saudara saya ya antara Nangapino Pontianak itu kan perjalanan 8 jam malam itu 9 jam itu kan cukup lumayan. Saya malam nampaknya pagi jam 4 pagi sampai di bandara saudara.
Ya lumayan gitu ya. Dia bilang gitu, yuk anterin, alamatnya mana? Mana Bu, kasih Sherlock. Ya kayaknya nggak sampai Pontianak karena pusing mabuk. Ya anterin lah saudara, dianterin. Mereka turun semuanya. Ya. Udah turun semuanya, mereka masuk rumah. Ya kan. Terus kemudian ini yang bawa saya ini bilang gini, waduh tadi itu dibersihin juga segala macam, bantuin. Nggak jadi ke Pontianak, ke situ juga istilahnya apa ini namanya, cian-ciannya juga nggak penuh. Saya terima apa adanya, sedikit pun nggak ngomong terima kasih. Dia ngomong begitu, dia sedikit pun Pak nggak ngomong terima kasih. Karena kan saya selalu bilang terima kasih ya, terima kasih ya. Makan terus kemudian saya mau bayar, Pak sudah dibayarin. Saya bilang bayarin, panitia tenang aja. Padahal dia keluarin duit juga. Saya mau bayar. Itu yang paling enak begitu. Mau bayar gak boleh, itu saya paling enak. Enggak. Nah, ya saya bilang terima kasih lagi. Makanya dia cerita begitu. Ya, Pak itu orang gak tahu berterima kasih. Apa tadi namanya orang gak berterima kasih? Gak tahu diri. Saudara udah ditolong Tuhan, tapi saudara gak berterima kasih. Terima kasih saudara apa ini? Apa? Serve. Apa? Serve. Apa? Serve itu bukan saudara main volley, serve. Bukan gitu. Serve itu melayani. Jadi kalau saudara udah mengalami Kristus dalam hidup saudara, saudara jangan-jangan saudara masih demam. Makanya kalau sudah disembuhkan, apa yang harus dilakukan? Melayani. Ucapan syukur itu adalah sebuah ungkapan untuk kita melayani Tuhan. Orang yang tidak mengucap syukur, kata Nathan, adalah orang yang gak tahu diri. Itu Nathan bilang, bukan saya Nathan ya. Tapi kita sepakat ya, gak tahu diri. Apalagi orang gak tahu diri. Orang yang gak berterima kasih itu gak tahu diri. Apa namanya? Gak tahu diri itu apa kata lainnya? Gak tahu malu lah gitu. Gak tahu malu. Biarin aja, saya bukan yang saya khotbah, dia ikut. Jadi saudara yang pertama, orang yang mengalami namanya kasih dan kuasa Tuhan, respon hati yang mengalami kasih dan kuasa Tuhan, dia akan mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan terpaksa tapi bersyukur kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan bersyukur. Sama-sama bilang bersyukur. Saya gak bilang saudara gak melayani gak tahu diri ya. Pikirin sendiri sajalah. Haleluya. Yang kedua. Pemain musik maju ke depan. Saya khotbahnya gak lama saudara. Karena telah dipulihkan. Orang yang up and down. Itu berarti kan pernah. Tadi saya cerita Evan sama Kyo. Saya cerita Nala waktu sakit itu kan demam tinggi ya kan. Udah habis itu dibawa ke IGD. Saya datang ke sana. Udah langsung minta pulang. Karena apa? Udah turun itu. Ya katanya udah sembuh. Bawa pulang kira-kira berapa hari itu? Beberapa hari kan, bawa lagi ke rumah sakit. Jadi kalau demam itu naik turun. Bilang sebelahnya, demam itu naik turun. Apa namanya? Pureto megalo. Coba lihat sebelahnya. Wajahmu bukan Pureto megalo. Haleluya. Sekali lagi, Pureto megalo. Ya, dibawa ke rumah sakit saudara, bawa lagi. Nah, ibu waktu itu pergi keluar kota, jadi Evan sama Gio kan sibuk ya kan. Akhirnya saya juga ikut jagain kan di sana. Waktu ikut jagain saudara, selesai itu Nala sembuh, saya yang sakit gantian. Ya, bisa jadi kena virus ya kan? Kena virus, ada bakteri, itu saudara. Nah makanya orang yang telah dipulihkan itu dia akan melayani Tuhan. Ya setelah sembuh, wah aktif loh. Tapi belum sembuh.
mukanya ini. Halo. Halo. Begini aja. Orang didorong-dorong, ayo kamu udah pulih. Pulih belum? Aku belum pulih Pak, makanya gak melayani. Orang yang belum pulih itu cirinya dia gak bisa melayani. Mak mertua Petrus adanya di tempat tidur. Mana bisa bikin kopi teh sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu padahal udah kangen pengen kopi buatan mak mertua Petrus. Tapi kalau sakit gak bisa bikin saudara. Bisa bikin. Orang yang sakit itu gak bisa apa-apa. Bilang sebelahnya, saya bukan orang sakit. Yang terakhir, karena identitas yang dipulihkan. Dari pesakitan menjadi pelayan Tuhan. Sama-sama, saya bukan pesakitan. Orang yang gak mau melayani itu orang pesakitan. Tadi ada yang bilang ini, Pak itu terlalu keras Pak, Bapak ngomong pesakitan. Biarin aja tuh yang tertulis di situ kok, saya tinggal ngikutin aja. Jadi kalau saudara gak melayani, namanya pesakitan. Identitasnya kita orang sakit, bukan orang yang pulih. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang pulih, bukan pesakitan. Orang yang sakit dilayani. Orang yang sakit dilayani. Coba saudara orang sakit bisa melayani, gak bisa. Dilayani. Yang melayani adalah orang yang sehat. Identitas kita adalah identitas orang sehat. Yang suka katakan amin. Tapi kalau saudara masih pengen dilayani, pengen dihormati, pengen segala-galanya saudara, itu namanya, nah saudara bilang orang sakit. Kita bukan orang pesakitan. Haleluya. Kasih Tuhan untuk kita salurkan kasih itu. Saudara, saya sembuh dari sakit tentang batu ginjal. Saya cerita sama orang, ngalami mujizat. Saya gak tahu Daniel itu waktu itu juga ternyata kena itu. Saya cerita, saya persis ceritanya gitu. Rupanya gak tahu ada. Saya bukan berarti perkataan saya, kesaksian saya itu semua orang akan seperti itu, enggak. Tapi saya cerita, saya gak tahu kalau Daniel itu kena batu ginjal kan. Saya cerita begitu. Itu batu ginjalnya dibecek-becek atau keluar dalam nama Yesus? Keluar dalam nama Yesus. Saya cerita, kemanapun saya cerita tentang kuasa Tuhan. Orang yang sembuh pasti cerita tentang kesembuhannya, amin. Sama, ketika kita sembuh kita melayani. Akhirnya, jangan berhenti hanya menerima mujizat. Plan perjamuan boleh maju ke depan. Mujizat yang kita terima untuk dilanjutkan dengan pelayanan. Jadilah orang yang disembuhkan untuk menjadi orang yang melayani. Karena tidak hanya dipulihkan untuk hidup lebih baik. Saudara menjadi orang Kristen bukan hanya supaya saudara hidup lebih baik. Supaya saudara bukan hanya sekedar, oh yang tadinya saudara hidup gelisah. Saudara gak bisa tidur. Tuhan menjamah hidup saudara. Saudara punya pengharapan Kristus adalah jawaban dalam hidup. Bukan sekedar sampai di situ. Tetapi saudara, kita mau hidup kita adalah hidup yang berarti. Sama-sama hidup yang berarti. Hidup yang berguna buat orang lain. Pagi hari ini saya tidak menjelaskan pelayanan seperti apa. Karena 1 bulan ini saudara akan diberkati. Lewat bagaimana kita punya tangan, punya kaki, punya kemampuan. Untuk kita bisa melayani dengan baik. Amin saudara. Yuk saudara bilang sebelahnya. Kamu bukan Poreto Megalo. Bilang kamu bukan Poreto Megalo. Kamu orang-orang yang disembuhkan. Orang-orang disembuhkan dia akan bangkit dan dia akan semangat. Dia akan datang dan berkata, aku mau membalas kasih Tuhan dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Dan kau temukan di dalamku.
persembahkan, kami persembahkan. Firman Allah selesai diberitakan. Buka hatimu, pesan firman buat saudara. Firman Tuhan berkata, aku mengetuk pintu dan Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Saya tahu saudara di tempat ini, kau datang beribadah. Ada kebutuhan-kebutuhan pribadi dalam hidup saudara. Kau berkata saya sakit secara fisik. Tapi sadarilah saudara, mungkin saudara juga ada kelemahan-kelemahan rohanimu. Hari ini Tuhan mau engkau tidak seperti mak mertua Petrus sebelum mengalami jamahan, tapi mau merespon dengan baik. Angkat dua belah tanganmu, sembah Dia. Buka hati saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan sedang berbicara secara pribadi. Hanya orang-orang yang secara pribadi membuka hatinya, Yesus datang kepadanya. Yesus menjamah hidupnya. Haleluya. Kita lama ya Roh. Yesus haleluya. Yesus haleluya. Tuhan, ini kami, Tuhan, ini aku, Tuhan. Tuhan, aku tidak mau, Tuhan, terus-menerus mengalami purito megalo. Tuhan, aku tidak mau mengalami yang namanya demam tinggi. Naik turun, naik turun, naik turun kerohanian kami, Tuhan. Tapi kami mau sembuh, kami mau sembuh, kami mau sembuh, Tuhan. Kami mau sembuh, bebas dari virus, bebas dari bakteri. Baik itu virus, bakteri secara rohani yang mempengaruhi, menggerogoti sehingga iman kami, perjalanan hidup kami naik turun, naik turun. Kami mau Tuhan Engkau jamah kami, Tuhan. Ini hati kami, Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pengorbananmu di atas kayu salib cukup bagi kami, Tuhan, untuk menyembuhkan demam kami, Tuhan. Karya salibmu cukup untuk memotivasi untuk kami bangkit dari kehidupan kami yang sembuh, untuk kami melayani, belajar bersyukur kepada Tuhan. Belajar kami, Tuhan, untuk Tuhan bukan hanya hidup yang lebih baik, disembuhkan cukup, tapi kami mau hidup yang berarti bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Mengingatkan kami ketika roti dan anggur dibagikan, darahmu, tubuhmu dipecahkan bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami akan menerimanya dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau
Sementara engkau memegang roti di tangan kanan, matamu tertutup, tapi mata imanmu terbuka. Betapa Yesus yang melayani sampai mati di atas kayu salib. Sebelum dia mati di atas kayu salib, pelayanannya untuk memulihkan yang sakit menjadi sembuh, yang pesakitan menjadi orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan. Yesus punya kerinduan dalam hidup ini. Ketika engkau mengambil roti, engkau mengambil bagian dalam apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mungkin hanya satu saja, engkau dan saya tidak perlu disalibkan. Tapi kita mau belajar bersyukur, berespon akan seluruh kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Tuhan, kami mau pulih dan sembuh secara total ya Tuhan. Agar kami dapat melayani juga secara total ya Tuhan. Adakah di antara saudara sementara engkau memegang roti di tangan kananmu, engkau mungkin berkata, Pak, aku datang ke gereja ini, aku banyak persoalan dalam hidup. Kok aku harus melayani, Pak? Ya, kau perlu disembuhkan hari ini. Sikiara takaya ramayas. Tuhan berbicara di dalam hatimu, kau perlu disembuhkan. Buka hatimu. Baik secara fisik, kau perlu sembuh. Secara jiwa engkau perlu sembuh. Secara rohani engkau perlu sembuh. Sementara engkau memegang roti di tangan kananmu, engkau berkata, Tuhan, aku mau sembuh, Tuhan. Buka hatimu, buka hatimu. Terima kasih Bapa. Mari kita bersyukur, angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Katakan terima kasih Tuhan. Pengorbananmu tidak sia-sia dalam hidup ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk pengorbanan Tuhan yang kau mati bagi kami. Melayani kami Tuhan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Bahkan memberikan nyawa. Engkau telah memberikan nyawamu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Itulah sebabnya roti yang kami angkat lebih tinggi ini. Kami ucap syukur kepadamu. Dan kami mau makan dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sudah sekian lama saudara, engkau menjadi orang Kristen, datang dan pergi beribadah. Tapi hari ini, di antara saudara yang membuka hati saat ini, Tuhan sedang berbicara kepadamu secara khusus. Dia ngomong kepadamu. Saya tidak tahu Tuhan ngomong apa, tapi yang tahu adalah dirimu dengan Tuhan hari ini. Tapi yang Tuhan beritahu bahwa Tuhan sedang berbicara kepadamu hari ini. Alami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Yes. Haleluya. Ya. Haleluya.
berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes, haleluya. Haleluya, haleluya. Bahkan Tuhan berbicara kepadamu. Ada sesuatu yang telah kau sembunyikan sekian lama. Dan Tuhan tahu dan Tuhan berbicara secara pribadi. Dan Tuhan bukan hanya tahu tentang apa yang kau sembunyikan persoalanmu. Tapi Tuhan mau ambil bagian untuk mengikut, membuka jalan, untuk campur tangan, untuk membuka jalan dalam hidup saudara. Yes, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Rasakan nikmati kehadiran Tuhan saudara hari ini. Nikmati dan rasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Pindahkan cawan di tangan kananmu, angkat lebih tinggi di atas kepala. Ada di antara saudara yang secara fisik engkau sakit, ada karena virus, karena bakteri. Dan bahkan sakit penyakit bukannya virus dan bakteri. Tapi karena engkau mengambil kedaulatan Tuhan dalam hidupmu. Artinya saudara, ketika dunia ini menggoncang saudara, saudara ketakutan, kekhawatiran, saudara tercekam. Bukankah saudara sedang mengambil kedaulatan Tuhan? Saudara gak mampu belajar berserah kepada Dia. Sakit penyakitmu bukan karena virus dan bakteri, tapi karena engkau lelah berjuang seorang diri. Taruh hidupmu kepada Tuhan. Darah Yesus, darah yang menyucikan, menguduskan. Bukan hanya itu, tetapi darah Yesus mengalir dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, mari kita berkata terima kasih untuk darah perjanjian ini. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kau mau mengangkat tangan, angkatlah tanganmu. Kau mau berseru, berserulah kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari.
bagaimana kami boleh merasa berucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama yang bersyukur katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menyaksikan breaking news. Saya persilakan tim multimedia. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, Menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. pujian syukurku, ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Terima kasih buat tim multimedia. Minggu kemarin kita tim WBI telah mengunjungi Panti Jompo Gerbang Anak Emas di Karawang. Suatu sukacita kami bisa melayani opa oma dan kami di sini juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dan menabur dalam kegiatan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa Sabtu ini tanggal 9 Mei WBI kembali mengadakan ibadah dengan tema melayani. Dan di ibadah tersebut para wanita, halo para wanita, akan diajarkan cara membuat kue pisang kukus Nagasari. Pastinya enak ya. Jangan lupa hadir semua wanita yang merasa wanita, ayo hadir ya. Yuk, jangan ketinggalan. Oke. Nanti sore RPBI akan mengadakan ibadah seperti biasa jam 15.30 dengan pembicara Bapak Pendeta Markus Sudarji dengan tema khotbah setiap orang dipanggil untuk melayani. Kemudian minggu berikutnya ada acara talk show khusus untuk RPBI jam 15.30 10 Mei akan dilayani oleh Ibu Monique Rizke dengan tema talk show Israel and the Future Decoding the Sign.
Selanjutnya RPB lagi mengadakan gathering komsel pada hari Sabtu 16 Mei dengan tema MBG, bukan makan gratis. Ya, Move by Grace. Dan acaranya akan dilaksanakan di Ruang Abi. Kami mengundang Bapak Ibu yang memiliki anak remaja, pemuda untuk bisa mengikuti acara yang luar biasa ini. Sebentar kita akan mendengarkan penekanan untuk conference. Saya persilakan Ibu Agustina untuk menyampaikan. Sembari kita mempersiapkan persembahan kita. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu perlu tahu bahwa conference itu dalam rangka ulang tahun, ya. Dan conference itu enggak diadakan setiap minggu, apalagi setiap minggu ya, sebulan aja enggak gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu ikut daftar dan biayanya memang nol, ya biayanya nol tapi tidak dapat makan. Karena kalau dulu bayar, Bapak Ibu dikasih makan, bahkan mungkin ada yang snack juga ya. Atau saya lupa deh, ini saya mewakili panitia. Jadi pastikan tanggal 18 Juli hari Sabtu jam 12, nggak sampai jam 10 malam. Paling kayaknya sampai jam 7 malam itu paling telat. Jadi Bapak Ibu daftar walaupun gratis, kalau nggak daftar nanti Bapak Ibu jangan hari H-nya datang. Nggak apa-apa saya nggak duduk juga di les aja, nggak bisa. Ya, karena nanti kuotanya udah nggak bisa, panitia juga nggak mau ya terima per hari H. Nah kenapa sekarang masih bulan Juli Bu gitu kan, masih lama. Kenapa harus daftar sekarang? Karena kuotanya terbatas. Kalau Bapak Ibu nggak daftar nanti mulai besok kita akan kasih kesempatan buat orang luar juga daftar. Nah di conference ini Bapak Ibu ada 3 sesi. Jadi sesi yang pertama nanti akan diajarkan bagaimana kita menjadi jemaat Tuhan yang bertumbuh gitu ya, seperti Kristus. Be fruitful, berbuah. Karakternya seperti apa, bagaimana itu oleh Bapak Markus. Yang berikutnya sesi yang kedua itu adalah oleh Devi Anastasia. Jadi di Devi ini adalah seorang anak yang memang kasihan dan saya percaya kita orang tua tidak akan pernah membuat anak kita seperti itu ya. Papa mamanya ya ribut konflik dan bapaknya akhirnya membunuh mamanya. Bayangkan anak yang begitu terluka ya, dia harus survive dan akhirnya dia ke Singapura dan puji Tuhan dia bisa melewati segala macam gitu ya, makanya judulnya cut to be fruitful, jadi to bear fruitful, jadi berbuah walaupun dihambat, dipotong, dia bisa berbuah. Dan kita akan dengarkan kesaksian firman Tuhan dari Devi Anastasia, ini adalah salah satu dari jebolan MasterChef yang ke-9 ya, jadi dia akan sangat memberkati. Kemudian yang ketiga, sesi yang ketiga gitu ya, harvest apa ya? Winter harvest gitu ya, bukan winter sonata ya. Winter harvest itu adalah seorang model Alvalino ya, seorang yang pernah jatuh. Kalau Bapak Ibu pernah jatuh mungkin cuma dari lantai 2, dari pohon gitu kan. Ini dari 40 meter. Dan dia tidak patah tulangnya. Itu kalau bukan karena Tuhan, waktu dia jatuh begitu dia cuma ingat Tuhan Yesus. Dan Tuhan melakukan mujizat. Nah, kalau dia sekarang sampai dipakai Tuhan jadi berkat itu luar biasa. Dan dia akan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya di tempat ini pada tanggal 18 Juli itu. Dan pada sorenya ya itu ada worship night, itu dilayani oleh anak-anak muda. Lebih dari 10 orang, bahkan lebih dari timnya itu lebih dari 20 orang. Anak-anak muda ini yang cinta Tuhan, makanya Bapak Ibu daftar, anaknya, cucunya, mantunya semua daftar ya di conference ini, nggak apa-apa diajak begitu ya. Ini anak-anak muda yang bisa membangkitkan kita untuk makin cinta Tuhan. Jadi kita lihat mereka itu luar biasa kesaksian hidup mereka ya dari pujian penyembahan. Nah kalau kita kasih kuota, nanti kitanya misalnya lama-lama kita kasih kuota. Dia itu kalau misalnya grup ini ya, tim worship night ini kalau udah buka di mana-mana, di kampus, di kota mana, buka berapa jam udah habis kuota untuk 3.000, untuk 5.000 begitu ya, tergantung jatah duduknya. Makanya Bapak Ibu kita umumkan dari sekarang. Jadi mulai besok udah kita akan kasih sebarkan ke umum gitu ya. Makanya Bapak Ibu boleh scan barcode atau daftar di belakang. Ya coba bilang kiri kanan, udah daftar belum? Kalau belum daftar sekarang gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, habis karena kuota kita ini terbatas. Kita nggak bisa nampung 1.000 ya, kita nih paling banter berapa ya? 400. Jadi ini udah 200 lebih. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kesempatannya hilang. Ayo terima kesempatan itu, nggak datang 2 kali, ambil itu semuanya ya. Pastikan sebelah kiri kanannya, ayo daftar. Tuhan memberkati kita semuanya, haleluya.
Terima kasih Ibu Agustina yang telah memberikan penekanan. Sebentar kita akan memberikan persembahan, kita siapkan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan buat kami. Pagi ini Tuhan, kami bawa persembahan ini di hadapan-Mu. Biar persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dengan sukacita kami memberikan persembahan. Amin. Silakan memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah selesai kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Persilakan Bapak. Tapi hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Sampai ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. arahkan hatimu kepada Tuhan, seraya ku menadahkan tangan. Biarlah di akhir ibadah ini, berkat Tuhan secara komplit dari ibadah, dari pembukaan sampai saat ini, Tuhan menyempurnakan segala berkat yang telah kita terima pada saat pagi menjelang siang hari ini. Anugerah damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Roh Kudus turun atas hidup saudara, melingkupi saudara, dan menuntun langkah hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.